waktu. Yang pertama yaitu konsep dasar. Kognitif adalah istilah yang berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pemahaman, pengetahuan, pikiran, persepsi, memori, pemecahan masalah, dan aspek-aspek lain dari aktivitas intelektual manusia. Secara sederhana, kognitif merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pemikiran dan proses mental dalam otak manusia, termasuk cara individu memproses informasi, belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Pemahaman tentang aspek kognitif ini sangat penting dalam bidang psikologi kognitif dan berbagai bidang ilmu lainnya, karena membantu kita menjelaskan bagaimana manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan kognitif adalah dua konsep yang sering digunakan dalam psikologi perkembangan untuk menggambarkan perubahan dalam kemampuan kognitif individu seiring berjalannya waktu. Kemudian berikut ini adalah pengertian kedua kognitif. Pertumbuhan kognitif merujuk pada perubahan fisik dalam otak dan sistem saraf yang terjadi sepanjang hidup individu. Ini melibatkan perkembangan struktur otak, jumlah sel saraf, dan konektivitas antara sel-sel saraf. Kemudian pertumbuhan kognitif juga dapat berhubungan dengan perubahan fisik yang mempengaruhi kemampuan kognitif seperti perkembangan otak pada masa bayi dan anak-anak. Kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di sisi lain mengacu pada perubahan dalam kemampuan intelektual, pemahaman, dan proses berpikir individu seiring berjalannya waktu. Ini melibatkan perkembangan berbagai kemampuan kognitif seperti bahasa, pemecahan masalah, keterampilan berpikir abstrak, dan kapasitas memori. Perkembangan kognitif dapat berlangsung sepanjang kehidupan individu, mulai dari masa bayi hingga dewasa. Kemudian, menurut para ahli, berikut definisi perkembangan kognitif. Pertama, Jean Piaget. Salah satu teori perkembangan kognitif yang paling terkenal, Piaget mengatakan bahwa kognitif mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemikiran seperti perspektif, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Ia menggambarkan perkembangan kognitif sebagai perubahan dalam cara individu memahami dunia sekitarnya seiring bertambahnya usia. Kedua ada Aaron Beck. Beck adalah psikologi klinis yang dikenal dengan pendekatan terapinya, terapi kognitif. Menurut Beck, kognitif adalah segala hal yang berkaitan dengan pikiran, keyakinan, dan interpretasi individu terhadap pengalaman mereka. Ia berfokus pada peran pemikiran dalam membentuk emosi dan perilaku. Ketiga, Lev Vygotsky. Vygotsky adalah seorang ahli psikologi perkembangan yang menekankan peran sosial dalam perkembangan kognitif. Menurutnya, kognitif terkait erat dengan interaksi sosial dan pembelajaran melalui kolaborasi dengan orang lain. 4. Ulrich Neisser. Neisser merupakan salah satu pendiri psikologi kognitif modern. Ia mendefinisikan kognitif sebagai studi tentang segala sesuatu yang terjadi di pikiran individu, termasuk pengolahan informasi, memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Definisi kognitif dapat bervariasi bergantung pada pendekatan dan fokus masing-masing ahli, tetapi umumnya mencakup proses mental dan pemikiran individu dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari dalam diri seorang tersebut. Beberapa hal yang terjadi faktor internal perkembangan kognitif ialah 1. Faktor bawaan atau hereditas. Kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki faktor-faktor bawaan sejak lahir yang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Teori ini diperoleh dari teori nativisme yang digagas oleh Schopenhauer, yaitu seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Kedua, faktor dari kematangan organ tubuh anak.
Jadi semakin bertambah usia anak, mereka tentunya organ-organ yang ada pada diri anak itu akan ikut berkembang pula secara kualitas dan kuantitas. Begitu pula untuk sel-sel yang mempengaruhi aspek kognitif, maka tingkat kematangan organ tersebut akan menentukan tingkat capaian fungsinya secara maksimal. Dari hal tersebut, maka pastinya sangat penting untuk memastikan anak tersebut kebutuhan gizi dan nutrisinya terpenuhi agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak tidak terlambat dan mencapai kematangan sesuai usia seharusnya. Kemudian talents and interest atau bakat dan minat. Bakat ialah potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sedari lahir, namun masih perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang disukai anak dan menjadi dorongan untuknya agar lebih berkembang lagi. Kedua aspek ini merupakan salah satu faktor kognitif seorang anak dapat terbentuk, yaitu bagaimana anak tersebut memilih jalan yang ia tempuh untuk memperkuat potensi berpikir yang kritis. Kemudian kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar seseorang yang membawa pengaruh pada perkembangan kognitif. Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi faktor eksternal perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor lingkungan. Seorang anak dilahirkan layaknya kertas yang belum ternoda sama sekali, tetapi kertas tersebut lama-kelamaan akan mulai dipenuhi dengan tulisan sesuai perkembangannya, seperti apa dan bagaimana isi kertas itu akan ditetapkan oleh lingkungan si anak tadi. Perkembangan kognitif yang dialami anak akan diperoleh dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dialami anak dari lingkungan di sekitarnya. Kedua, faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini merupakan usaha dari luar yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, dari pembentukan secara sengaja ialah melalui pendidikan di sekolah, ekstrakurikuler, les privat, dan lain-lain. Sedangkan pembentukan secara tidak sengaja diperoleh dari pengaruh alam sekitarnya, seperti pengalaman adaptasi, tuntutan lingkungan, dan lain-lain. Dalam arti faktor pembentukan ini merupakan salah satu insting manusia untuk meningkatkan atau mempertahankan hidup. Kemudian C, faktor kebebasan. Faktor ini menyatakan bahwa manusia bebas dalam berpikir, yang artinya individu bisa menentukan metodenya dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Biasanya faktor ini erat kaitannya dengan bagaimana pola asuh orang tua atau pendidik atau guru pada si anak. Jika orang tuanya menerapkan pola asuh yang bermusyawarah atau demokratis, tidak semena-mena menentang keputusan anak, maka faktor kebebasan ini akan muncul. Sedangkan jika orang tuanya mengasuh dengan pola yang diktator, overprotektif, dan otoriter, tentu kesempatan anak untuk berkembang secara kognitif akan terlambat karena tidak adanya kesempatan untuk mengeksplor potensinya lebih jauh. Sedangkan menurut Piaget dalam Yanuarita, pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Dan tahap-tahap perkembangan kognitif dari usia 0 sampai lanjut usia. Perkembangan kognitif manusia mengikuti tahapan yang teratur sepanjang hidup. Salah satu teori perkembangan kognitif yang paling terkenal adalah teori Jean Piaget. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan anak balita terutama berinteraksi dengan dunia melalui indera mereka. Mereka mengembangkan pemahaman awal tentang objek permanen atau kesadaran bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat, dan mulai memahami konsep sebab akibat sederhana. 2. Tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun.
Anak-anak pada tahap ini mulai mengembangkan kemampuan berbahasa dan imajinasi yang kuat. Mereka cenderung berpikir egosentris atau melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri dan kesulitan memahami sudut pandang orang lain. Mereka juga cenderung berpikir dalam bentuk konkret dan pemikiran mereka sering dipengaruhi oleh penampilan luar. 3. Tahap konkret operasional 7-13 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir lebih logis dan sistematis. Mereka mampu melakukan pemikiran konkret dan memahami konsep matematika dasar serta prinsip-prinsip fisika. Kemudian, kemampuan untuk memahami perubahan dalam perspektif orang lain juga berkembang. Kemudian 4. Tahap operasional formal 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu mulai dapat melakukan pemikiran abstrak, mengembangkan hipotesis, dan merencanakan masa depan. Mereka dapat memahami konsep abstrak seperti cinta, keadilan, dan moralitas. Kemampuan untuk berpikir secara logis dan abstrak menjadi lebih matang. Perkembangan kognitif pada usia lanjut adalah bidang yang penting dalam psikologi gerontologi yang mempelajari perubahan kognitif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Beberapa perubahan kognitif yang umum terjadi pada usia lanjut termasuk 1. Pemrosesan informasi yang lebih lambat. Kemampuan pemrosesan informasi umumnya menurun dengan bertambahnya usia. Hal ini mencakup reaksi yang lebih lambat terhadap stimuli, penurunan kecepatan pemikiran, dan penurunan dalam kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. 2. Penurunan ingatan. Ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang dapat terpengaruh oleh penuaan. Meskipun penurunan ini dapat bervariasi, masalah seperti kelupaan yang lebih sering terjadi bisa menjadi hal yang umum. 3. Penurunan kemampuan pemecahan masalah. Beberapa kemampuan untuk pemecahan masalah kompleks dapat menurun, namun pengalaman dan pengetahuan yang terkumpul selama hidup dapat membantu mengimbangi penurunan ini. 4. Pemahaman bahasa yang lebih baik. Meskipun ada penurunan dalam beberapa aspek kognisi, pemahaman bahasa biasanya tetap relatif stabil atau bahkan meningkat seiring bertambahnya usia. 5. Peningkatan kemampuan dalam penyelesaian masalah terkait pengalaman. Orang yang lebih tua cenderung memiliki pengetahuan dan pengalaman hidup yang lebih kaya yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah tertentu yang berkaitan dengan pengalaman. 6. Fleksibilitas kognitif yang menurun. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan berpikir secara fleksibel mungkin menurun pada beberapa individu. Mereka cenderung lebih tetap dalam pemikiran dan kebiasaan. Ketujuh, pengembangan kognitif individu yang beragam. Penting untuk dicatat bahwa perkembangan kognitif pada usia lanjut bervariasi di antara individu. Beberapa orang tetap memiliki kemampuan kognitif yang baik dalam usia lanjut, sementara yang lain mungkin mengalami penurunan yang lebih signifikan. Terdapat fase-fase penting dalam kehidupan manusia di mana kemampuan kognitif seperti berpikir, belajar, dan memproses informasi berkembang secara signifikan. Ini adalah area yang dipelajari oleh para psikolog perkembangan. Beberapa periode utama pertumbuhan dan perkembangan kognitif meliputi yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan kognitif awal di usia 0-2 tahun. Tahap sensori motor menurut Jean Piaget di mana bayi mengembangkan pemahaman dunia melalui indera dan tindakan fisik. Kemudian, perkembangan kemampuan dasar seperti pengenalan objek, koordinasi, mata, tangan, dan pemahaman konsep objek yang tetap. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan kognitif prasekolah 3-5 tahun. Tahap pra-operasional menurut Piaget di mana anak-anak mulai menggunakan bahasa untuk merepresentasikan dunia mereka. Perkembangan imajinasi dan pemahaman sederhana tentang kausalitas. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kognitif sekolah dasar 6-11 tahun. Tahap operasional konkret menurut Piaget di mana anak-anak mulai memahami konsep abstrak seperti konservasi dan kausalitas.
Kemudian pengembangan kemampuan matematika, logika, dan pemecahan masalah. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kognitif remaja 12-18 tahun. Tahap operasional formal menurut Piaget di mana remaja mampu berpikir abstrak dan mengembangkan pemahaman moral yang lebih kompleks. Perkembangan kemampuan berpikir kritis, refleksi diri, dan perencanaan masa depan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kognitif dewasa 19 tahun ke atas. Terus berkembangnya kemampuan berpikir abstrak dan pemecahan masalah. Kemudian perkembangan pemahaman sosial emosi dan kemampuan berinteraksi secara kompleks dengan orang lain. Setiap fase ini memiliki ciri-ciri unik yang mencerminkan pertumbuhan kognitif individu, dan perubahan kognitif dapat bervariasi antar individu. Penting untuk memahami perkembangan kognitif dalam konteks perkembangan seluruh kehidupan seseorang untuk memberikan pendidikan dan dukungan tepat pada setiap tahap perkembangan.